Assalamualaikum Pak Andrian. Waalaikumsalam Pak Tony. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak Tony bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Berat doanya Pak Andrian dan teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Kemudian saya berposisi sebagai supervisor ataupun observasi. Kemudian nanti Pak Andrian menjadi coach seperti itu ya. Betul Pak. Jadi nanti kita sebelum melaksanakan kegiatan itu kita melaksanakan pra observasi. Nah kali ini kita akan laksanakan seperti itu. Nah sebelum dilanjutkan saya akan menyampaikan tentang rubriknya karena nanti akan dinilai Pak Andrian melakukan coachnya. Apa yang harus dilakukan ketika coaching dilaksanakan. Yang pertama tentunya harus sesuai dengan prinsip seorang coach, ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi seperti itu. Kemudian yang kedua harus memiliki kemampuan coaching. Di antaranya ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah harus sesuai dengan alur tirta seperti itu. Di antaranya ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan ada tanggung jawab untuk melaksanakannya. Seperti itu Pak Andrian. Baik Pak Tony. Namun sebelum dilanjutkan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Andrian. Setidaknya ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa ini yang akan diajukan Pak Andrian dalam coaching ini? Ya, jadi terima kasih Pak Tony sudah memberikan pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di dalam coaching nanti adalah itu menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan berbobot seperti itu. Hanya satu kompetensi? Satu kompetensi saja Pak. Seperti itu ya. Kemudian apakah dari kompetensi yang berbobot ini bisa diceritakan lebih spesifik? Mungkin dari segi apa? Ya. Jadi pertanyaan berbobot ini nantinya itu karena biasanya saya itu kesulitan menggali informasi Pak. Jadi saya ingin mencari hal-hal yang penting di dalam sebuah pertanyaan itu, di mana pertanyaan itu yang nantinya akan menjadikan sebagai acuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan langkah-langkah tirta yang ingin saya terapkan di situ. Begitu ya Pak ya. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga Pak Adrian, ini kira-kira apa indikator keberhasilan yang akan Anda inginkan dari coaching yang akan dilaksanakan nanti? Iya Pak. Jadi terima kasih. Yang nantinya ingin saya sebagai sebuah tolak ukur bahwa saya berhasil di dalam coaching ini adalah yaitu dari si coach ini akan menemukan solusinya dari dirinya sendiri. Dia akan menggali nanti bagaimana solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang si coach ini alami. Kemudian nantinya hal tersebut akan dijadikan sebagai acuan ke depan mungkin dalam pembelajaran ataupun dalam kesehariannya, sehingga solusi ini akan menjadi sebuah hal yang penting supaya tidak terjadi kejadian yang terulang kembali. Oke, terima kasih Bang. Dari itu pertanyaan 3 pertanyaannya Pak Andrian ya sebelum melaksanakan observasi. Kemudian untuk pra observasi cukup sekian. Nanti saya akan mengamati panjenengan secara langsung. Boleh ya? Boleh Pak, boleh sekali Pak. Samping panjenengan ketika melaksanakan coaching dengan coachingnya. Semoga coachingnya akan berjalan lancar Pak Andrian. Siap Pak, terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum Bu Darmiati. Ya, waalaikumsalam Pak Andrian. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana Bu, katanya kemarin Bu Darmiati ingin curhat ke saya. Boleh disampaikan Bu, silakan. Kemarin saya mencari-cari Pak Andrian, ternyata sibuk sekali dan saya pesan sama temennya katanya untuk ketemu hari ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah ketemu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sekali waktunya. Iya Bu, sama-sama. Saya di sini akan curhat. Curhat tentang pembelajaran Pak. Oh iya, boleh disampaikan pembelajarannya seperti apa ini Bu? Curhat tentang pembelajaran yang niatnya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Iya, betul sekali. Nah, ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini yang seperti apa yang diinginkan oleh Bu Darmiati di kelasnya? Iya. Pembelajaran yang berpihak pada murid Pak. Oh, berpihak pada murid. Sebelum itu ini kelas berapa ini Bu yang diambil? Kelas 1. Oh, kelas 1. Kelas 1 SD loh ya. Oh, kelas 1 SD. Siap. Nah, bisa disampaikan lebih rinci lagi Bu, ini
nantinya mau seperti apa di dalam pembelajarannya itu. Di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Namun saya mempunyai kendala, Pak. Makanya dari kemarin saya mencari panjenengan untuk sharing seperti itu, Pak. Jadi di sini saya merasa kesulitan. Kesulitan dalam bagaimana sih nanti penerapannya ya, karena anak tersebut itu kan masih baru. Betul, ini baru ajaran baru ya. Baru mau dari TK masuk ke SD gitu. Di situ masa peralihan kan saya bingung, belum paham betul sama anaknya. Jadi untuk pembelajaran awal itu saya masih bingung, Pak. Iya, jadi memang ini kan dari TK kemudian baru masuk ke SD. Kemudian kalau boleh saya tahu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan di kelas ini, Bu? Di awal-awal pembelajaran ini. Awal ini saya akan mencoba membaca dulu, mencoba membaca. Kompetensi membaca, bisa membaca dulu. Oke. Nah, karena tahap awal itu, Pak, tahap awal kan anak kelas 1 kan cara zaman dulu itu calistung, membaca, menulis, menghitung seperti itu. Betul. Nah, apakah Bu Darmiati dari hal kompetensi membaca ini apakah sudah mengetahui ini kemampuan awal siswa itu seperti apa gitu? Sudah tahu belum itu, Bu? Belum tahu. Tapi saya hanya mendengar informasi dari orang tua masing-masing. Ya, karena pada saat pendaftaran saya tanyakan satu persatu, udah bisa baca apa belum, seperti itu. Yang saya dengar itu ada sekitar 50% lah dari itu. 50% yang kebetulan yang bisa sudah membaca. Bisa membaca. Ya itu kan belum bisa dipastikan bacaannya itu, karena membaca itu kan bisa membaca angka dan huruf seperti itu. Iya. Nah, ini ke depan langkah-langkah yang bisa diambil oleh Bu Darmiati seperti apa itu? Rencananya saya akan mencoba ya satu persatu anak mencoba untuk membaca ya paling tidak satu kata. Kalau satu kata sudah bisa, insya Allah ke depan kayaknya anak bisa dibaca, bisa diperkirakan dia sudah bisa membaca. Jadi kegiatan awal Bu Darmi ini ternyata ingin memetakan kemampuan awal dari siswa betul sekali. Dari segi membacanya. Dan mungkin cukup hanya satu kata saja ya untuk bisa mencari tahu apakah si anak ini sudah bisa membaca atau belum. Kemudian kalau boleh saya tahu juga ada langkah-langkah selain ini asesmen awal ini, atau ada langkah-langkah lain atau tidak, Bu? Ada, nanti lanjutannya ada. Nanti kan setelah saya mencoba satu persatu anak itu bisa membaca apa belum, nanti selebihnya yang tidak bisa membaca, saya akan mencobanya untuk diberikan gambar media, media gambar atau gambar secara langsung di kertas, atau saya berikan di audio seperti video juga gitu ya. Jadi menggunakan media untuk bisa memancing anak untuk dapat membantu mereka dalam hal membaca. Betul sekali. Nah, ada apa tidak, Bu, Ibu ataupun berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk kegiatan ini, atau hanya cukup Ibu saja untuk kegiatan awal ini? Ya, karena saya juga baru tahun ini saya diberi tugas untuk mengajar di kelas 1 ya. Jadi saya masih awam ya, masih kurang begitu paham. Jadi saya akan minta tolong teman sejawat untuk mendampingi saya. Itu ada Bu Yuni yang sebelumnya itu dia mengajar di kelas 1, Pak. Jadi saya minta bantuannya. Iya, betul. Jadi dengan adanya kolaborasi ini kan diharapkan Bu Yuni Bu Yuni ini dapat membantu Ibu dari segi pengalaman mungkin ataupun dari segi trik-trik strategi awal untuk bisa mengetahui kemampuan siswa. Itu bagus sekali, Bu. Saya sangat setuju sekali. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bu Darmiati, kira-kira ada hambatan apa tidak dalam kegiatan untuk asesmen awal ini kepada siswa? Ada. Soalnya makanya ini saya saya mencari Pak Andrian untuk membantu mencari solusi atau memberikan penguatan pada saya tentang pembelajaran ini. Jadi tentang ini nih nanti alat peraga apa yang pas
yang tepat untuk saya dalam pembelajaran ini, Pak. Oh, jadi alat peraga yang dapat digunakan untuk dapat memberikan sebuah gambaran awal tentang kemampuan siswa ya, Bu ya. Betul. Nah, dari itu semua kira-kira solusinya apa itu, Bu, dari Bu Darmiati sendiri? Nah, saya itu akan mencoba seperti saya tadi sampaikan, saya mencoba untuk membuat apa namanya alat peraga yang saya buat dari kertas gambar, gambar, terus juga saya akan memutar video. Mencoba seperti itu. Jadi nanti terus anak-anak juga nanti akan saya coba di depan satu persatu untuk maju di papan tulis itu dibaca ada satu kata seperti itu. Oke, berarti dari yang pertama tadi ada dengan gambar gitu Bu, dari gambar. Nah, itu maksudnya kalau boleh saya tahu spesifiknya seperti apa? Apakah hanya misal ini ada gambar binatang, di bawahnya ada tulisannya atau hanya gambarnya saja itu? Hanya gambarnya saja. Oh, hanya gambarnya saja. Gambar saja, misalnya burung. Lah itu nanti kan anak-anak bisa nanti itu mengucapkan burung. Nah, nanti saya tuliskan ini tulisan burung seperti ini. Oh, begitu. Jadi ada gambar, kemudian nanti anak-anak bisa menebak. Bisa menebak dulu ya. Bisa menebak dulu tentang oh ini burung. Kemudian Bu Darmiati akan menuliskan di papan tulis tulisannya burung seperti ini loh gitu. Oh, bagus sekali itu Bu. Jadi ini juga menjadi pengalaman saya juga ya. Karena saya juga mempunyai anak kecil gitu Bu. Nah, ini bisa sharing juga dari hal ini semua. Kemudian yang kedua tadi dari video. Nah, itu videonya seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Videonya juga misalnya ada gambar daun atau pohon-pohonan. Lah ini namanya apa? Ini yang hijau namanya apa? Ini yang merah ini namanya apa? Misalnya bunga seperti itu. Oh, berarti gambar lagi tapi dengan video. Biar lebih menarik karena kan mungkin di TK belum ada video. Iya, betul sekali. Jadi dengan gambar biasanya anak akan lebih fokusnya akan lebih intens lagi gitu ya, lebih tertarik lagi. Iya. Jadi kemudian nanti ada gambar daun ataupun warna ataupun hal yang lain baru nanti dikuatkan oleh Bu Darmiati di papan tulis. Nah, itu saya sangat setuju sekali Bu, karena saya kira dengan adanya itu semua nanti siswa akan lebih fokus, kemudian akan lebih tertarik lagi. Biasanya kalau anak sudah fokus, sudah tertarik itu kan senang Bu. Iya, betul ya, sekali. Jadi senang. Kalau sudah senang biasanya anak akan lebih semangat lagi dalam hal pembelajarannya. Itu sangat bagus sekali Bu. Nah, kira-kira ini Bu, kapan mau dilaksanakan ini semua? Iya, pada saat nanti kan ini besok tanggal 22 kan anak berangkat. Nah, tanggal 22. Ya, karena siswa baru, jadi itu nanti dalam minggu pertama itu pengenalan dulu di lingkungan MLS sekolah. Setelah itu nanti kan ada jadwal ya. Di situ nanti akan saya mulai di hari efektif Pak. Ya, saya akan masuk dan membuat rancangannya, RPP-nya, terus saya akan laksanakan. Oke, berarti actionnya langsung ya Bu ya. Jadi tanpa menunggu lama karena pembelajaran akan segera dimulai, diawali dengan MPLS, kemudian nanti akan langsung dalam masuk pembelajaran langsung dimulai oleh Bu Darmiati. Nah, dari itu semua saya harapkan kepada Ibu bahwa apa yang sudah direncanakan saya mohon untuk dijalankan. Iya Pak. Dikomitkan. Kemudian juga satu hal lagi, karena tadi Bu Darmiati ingin berkolaborasi, jadi ya jangan sampai lupa untuk koordinasi terlebih dahulu di awal dengan Bu Yuni tadi untuk membantu Ibu, karena biasanya kalau tidak dilakukan koordinasi ya nanti akan miskomunikasi gitu nggih. Jadi Bu Yuni juga nanti akan persiapan, Bu Darmiati juga akan melakukan persiapan. Semoga nanti ke depan apa yang direncanakan akan dilakukan dengan baik dan bisa memberikan gambaran kepada Ibu kemampuan awal peserta didik kita seperti apa. Iya Pak. Mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan oleh Bu Darmiati atau sudah, cukup? Pak, cukup. Saya sudah sudah ada gambaran. Iya. Solusinya sudah ada ya Bu ya. Iya. Ya, baik. Jadi semoga satu hal lagi saya ingin berdoa kepada berdoa untuk Ibu dan juga kepada teman-teman yang lain. Semoga nanti di tahun pembelajaran awal ini dapat pembelajarannya lebih baik lagi, kemudian dapat memberikan sebuah hasil pembelajaran yang lebih memuaskan lagi. Amin ya Pak.
Demikian Ibu, terima kasih sudah mau hadir, sudah mau curhat kepada saya dan sudah bisa menemukan solusi dari itu semua. Saya juga terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan sama Pak Andrian yang sibuk sekali, Bu. tapi sudah menyempatkan buat saya untuk mendengarkan sharing saya. Iya, terima kasih sekali Pak Andrian. Iya Bu, terima kasih. Selalu sehat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andrian. Waalaikumsalam Pak Tony. Ya, ini tadi sudah mengamati secara langsung di samping panjenengan tentang pelaksanaan kuci yang sudah berjalan dengan lancar ya. Ya, alhamdulillah Pak. Ya. Namun sebelum dilanjutkan refleksi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Pak ya? Boleh sekali Pak. Ya, betul. Yang pertama adalah tentang ini Pak, apa namanya? Menurut panjenengan, performa yang tadi sudah ditampilkan panjenengan itu bagaimana? Itu. Terima kasih Pak Tony. Jadi penampilan tadi ataupun kegiatan tadi yang menurut saya memang dirasa sudah baik, tapi masih kurang maksimal Pak. Masih kurang maksimal. Iya, itu seperti tadi saya sampaikan, saya masih terkadang sulit untuk memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot. Tapi tadi saya sudah mulai mencoba untuk melakukan itu semua dan alhamdulillah dari coachingnya sudah bisa menangkap apa yang saya lontarkan untuk melakukan sebuah pemantik kayak gitu. Kemudian dari Burjamiati juga sudah menyampaikan dengan maksimal seperti itu Pak. Ya, berarti apa yang menyebabkan jenengan menilai sudah mendekati sempurna seperti itu? Ya, jadi tadi sudah beberapa informasi yang saya dapatkan dari pertanyaan pemantik dari saya, pertanyaan berbobot saya. Kemudian Bu Damiati sudah memberikan informasi bahwa beliau memang ingin melakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian sampai kepada media apa yang ingin digunakan, sampai kepada keberhasilan yang nantinya ingin diharapkan oleh Bu Darmiati. Betul sekali. Tadi kalau tidak salah di observasi panjenengan satu kompetensi ya. Iya, satu kompetensi. Pertanyaan berbobot ya tadi ya. Iya, pertanyaan berbobot. Apakah ada keinginan untuk mengembangkan kompetensi yang lain? Betul Pak. Jadi ke depan saya ingin mengembangkan juga dalam hal kehadiran secara penuh Pak. Kehadiran secara penuh. Iya, terkadang memang ada beberapa hambatan, semisal pada saat coaching ada WA masuk ataupun ada orang yang masuk, itu kadang fokus saya agak sedikit goyang. Nah, itu ingin saya kembangkan untuk keadaan penuh supaya bisa memberikan bahwa saya betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh dari si coaching-nya. Oke, terima kasih. Ini terkait tadi pelaksanaannya sudah bagus sekali ya Pak ya. Ini yang pertama suasana keakraban ataupun kemitraan dari panjenengan yang sudah dipertunjukkan kepada kami sebagai observer atau supervisor sudah bagus sekali ya, sehingga si coach ini dengan leluasa, dengan enak bisa memberikan cerita ataupun solusi yang benar-benar dari dalam hatinya seperti itu. Kemudian yang kedua, topik sudah ditujukan, tadi sudah ditentukan bersama-sama sebelum coaching dilaksanakan seperti itu dengan kesepakatan seperti itu. Iya Pak. Kemudian selanjutnya untuk identifikasi yang sudah dihadirkan tadi sudah sangat lengkap dari masalah yang sudah ada ya. Ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk nanti bisa memunculkan solusi seperti itu. Jadi kalau identifikasinya kurang, otomatis nanti kita dalam memberikan solusi juga bisa jadi kurang tepat seperti itu. Dan juga yang selanjutnya adalah langkah solusi. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Ada diantaranya mengetes membaca secara individu tadi disampaikan oleh coach ya, dan juga menyampaikan atau memberikan gambar atau videonya, hal yang bagus sekali, betul sekali. Kolaborasi yang sudah disampaikan tadi terkait kerjasama. Ya, berarti panjenengan selaku coach ini juga memerlukan bantuan dari pihak lain seperti itu Pak ya. Kenapa? Karena memang sejatinya kita tidak bisa sendiri seperti kan, otomatis juga kita memerlukan bantuan dari teman-teman sejawat yang notabene pasti berbeda pengalaman seperti itu. Nah, dari pengalaman itu akan menjadi bahan kita lebih bisa memberikan solusi yang lebih tepat seperti itu. Kemudian hambatan sudah dimunculkan tadi, ada beberapa hambatan yang sudah diutarakan. Kemudian tanggung jawab tadi sudah ada, dilengkapi juga dengan waktunya. Jadi waktunya sudah ditanyakan dengan bagus. Dia itu tadi kalau tidak salah dimulai dari awal pelajaran, di awal tahun pelajaran, sehingga ada ada
konsisten ataupun greget untuk melaksanakan secepat mungkin. Ya, Karena kan kebetulan tahun pelajaran sudah memasuki ya, besok hari Senin tanggal 22 sudah masuk seperti Sudah itu. masuk. Oke. Namun demikian, boleh saya memberikan masukan Pak Adrian? Betul Pak, ini yang saya harapkan Pak. Ya, tadi masukan yang perlu saya sampaikan adalah tadi tujuan secara apa namanya eksplisit belum ada ya, karena terkadang kita asik dengan ngobrol Betul, seperti itu Pak, ya. iya. Jadi menyampaikan tujuan tadi coaching ini kira-kira mau apa seperti itu. Oh, Jadi kelihatannya iya, Pak Adrian betul, Pak. lupa seperti Iya. itu. Jadi bisa diperbaiki ketika melaksanakan coaching yang di waktunya akan mendatang seperti Siap, itu. Pak. Nggih. Yang berikutnya pertanyaan berbobot sudah bagus sekali sebenarnya Pak. Jadi apa namanya sudah ada beberapa pertanyaan berbobot sudah disampaikan, tetapi yang perlu diperhatikan kita mengikuti alur dari coachingnya seperti itu. Oh, Jadi iya. manakala coaching menjawab A, kita juga harus ada penguatan dan juga pertanyaan yang mengiringinya seperti itu. Oh, nggih. Sehingga nanti solusi yang disampaikan akan lebih terperinci, lebih tepat seperti itu, Pak. Baik, Pak. Adrian. Jadi Ya. itu ada dua hal yang saya beri masukan. Mohon Ya. maaf ya. Ya. Jadi bukan berarti saya itu lebih pintar. Ini maaf, namun bagus ini sekali, Pak. semata untuk sama belajar seperti Betul, itu. Pak. Untuk kesempurnaan Ya. kita dalam memberikan yang terbaik untuk anak didik kita seperti Betul Pak, itu. terima kasih. Ya, mungkin sebelum diakhiri ada yang perlu disampaikan Pak Adrian? Cukup Pak, ini saya Cukup. hanya ingin menyampaikan bahwa saran dari Pak Tony ini akan saya tindak lanjuti dan semoga ke depan saya akan bisa lebih baik lagi Pak Ya, dalam ya, kegiatan betul sekali. coaching. Betul sekali. Terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Andrian semakin sukses. Kemudian dalam memberikan pembelajaran kepada anak juga akan semakin baik dan semakin komunikatif dan lain sebagainya lah. Amin, Yang amin Pak. seperti Terima kasih itu. sekali Oke. Pak Tony. Ya, terima Mohon kasih. maaf mengganggu waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.